Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Manunggaling Cipta, kita berjumpa lagi di ekspedisi ziarah makam Pangeran Prabu di Kota Lodaya, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Salam jumpa lagi Bapak pemirsa. Semoga kita akan melakukan ziarah dulu, kirim doa dulu, nanti kita akan berjumpa lagi setelah berdoa. Monggo pemirsa, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih. Baik para pemirsa channel Manunggaling Cipta, kita lanjutkan kembali mengenai profil atau cerita dari Pangeran Prabu yang saat ini sudah baru saja selesai melakukan doa tahlil. Sekarang kita lanjut untuk mengetahui profil dan sebagainya, yang kondisi realnya sudah kita melihat bersama-sama. Beliau makamnya ada di sini, yaitu di desa Sutojayan, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia, atau tepatnya yang lebih terkenal adalah di Kota Lodaya. Karena itu kita jumpa kembali, panggih kembali kalian Al-Mukarram Yai kita, Yai Slamet Wahyudi. Untuk itu waktu dan tempat segalanya kami aturkan. Mari kita simak bersama-sama penjelasan dari beliau. Monggo Yai. Wae ditakoni, asal usule Pangeran Prabu niku kados pundi? Ngaten. Sinten to Pangeran Prabu niku? Menurut napa wejangan sejarah babat tanah Jawa bagian Sutojayan, ing dalem taun 1600 songo Masehi niku wonten ing Mangkubumi Surakarta niku didadekaken raja pertama Mangkubumi pertama. Satu niku kagungan beberapa selir tua, utawa apa jenenge selir nggih. Lek istri jenenge permaisuri nggih. Nah niku ngelahiraken seorang putra mahkota yang bernama Pangeran Prabu. Karena beliau nggih bukan dari apa jenenge permaisuri, pas penobatannya beliau tidak diangkat menjadi seorang prabu, seorang raja. Pangeran Prabu niku karena sakit hati tidak dijadikan seorang raja padahal anak pertama dari selir tua, maka beliau berniat untuk membunuh atau mencelakai saudara
saudara lain ibu Permaisuri yang dinobatkan menjadi seorang raja Mangkubumi pertama. Karena itu niatnya Pangeran Prabu terendus. Akhirnya Pangeran Prabu diutus dipindah untuk babat kota Lodaya sing terkenal angker, jalma mara jalma mati. Tujuannya untuk menyingkirkan Pangeran Prabu, karena Pangeran Prabu sudah punya niat untuk mbalelo, karena tidak dijadikan sebagai putra mahkota yang berhak menjadi raja karena bukan dari permaisuri. Sing didadekne dari putra permaisuri. Otomatis akhirnya Pangeran Prabu digawani karo pusaka, yaitu gong tersebut untuk dibawa sebagai teman perjalanan menuju ke Lodaya. Perjalanannya ke sini dari arah barat ke timur dari Pakel. Nah, di sana ada pertapannya atau tempat singgahnya Pangeran Prabu. Dari gunung cerita niku Bukit Pakel. Dan di sebelah barat ada bukit namanya Bukit Pakel. Terus manten teng riku kiyambakipun berdiam diri situ. Terus ke Nggogourung, dan di situ dengan beberapa prajuritnya mencoba untuk bertani, ditanami gogo, tapi karena tidak ada hasil akhirnya dinamakan Nggogourung. Desa tersebut juga ada petilasannya Pangeran Prabu di sana. Terus manten ke timur sampai Kaulon, di Gunung Pandan dulu beliau melahirkan, istri beliau Pangeran Prabu melahirkan seorang anak, dan tidak panjang usia beliau meninggal dimakamkan di Gunung Pandan. Song Buwono dinamakan tersebut. Terus ke timur sampai Kaulon, di sana di Gunung Meranti Pangeran Prabu beberapa bulan kemudian melahirkan lagi putranya kembar. Mereka juga meninggal karena tidak ada alat untuk menolong kelahiran atau bersalinnya istri tersebut. Akhirnya meninggal juga di situ. Dan di situ itu beliau sudah tidak ada cerita lagi setelah di Kaulon. Kenapa makamnya ada di sini belum diketahui secara pasti di sejarah tersebut, sejarah babat Sutojayan. Setelah itu pada saat Pangeran Prabu membawa gong tersebut nyampe di sebuah desa namanya Desa Purwokerto, Sukorjo. Nah, sekarang dari Desa Sukorjo itu dititipkan kepada seorang janda yang bernama Mbah Kerto Sutokerto. Itu pokoknya seorang janda, Nyai Sucokerto itu. Kalau tidak salah, enggak kleru niku jenenge. Dititipne terus ngoten, aku pengen topo, kemudian mencari tempat ke sebuah bukit. Di situ beliau topo di situ, pesen neng Mbok Rondo niku wau untuk merawat gong setiap tanggal 1 Syawal dan 12 Rabiul Awal harus dimandikan. Terus ngoten sampai sekarang itu adalah pemegang gong pertama, gong Kiai Pradah yang dibawa oleh Pangeran Prabu. Kemudian turun kepada diturunkan setelah tua tidak mampu merawatnya, diturunkan kepada seorang yang bernama itu yang kedua, ditutupnya yang Jogoboyo, Jogoboyo, yaitu Jogoboyo. Kemudian dirawat sampai kemudian beliau tidak kuat lagi merawat. Jogoboyo itu adalah Mudin atau Kodi pertama di Sukorjo. Setelah itu dititipkan lagi kepada Kiai Imam Sampurno. Kiai Imam Sampurno itu adalah
pembawa gong yang ketiga. Jadi kalau ada makam Imam Sampurno itu ada Pangeran Prabu itu kesalahan menulis. Menurut babat apa jenenge sejarah tahun itu. Karena Mbah yang kedua yang memegang itu Mbah Jogoboyo itu meninggal pada tahun 1709 itu meninggal, terus dialihkan kepada Mbah Imam Sampurno tersebut. Mbah Imam Sampurno kemudian dipanggil di kerajaan sana untuk menjadi seorang penasihat keraton. Mbah Imam Sampurno ditambil ke sana, diganti oleh saudaranya yang bernama siapa itu, saudaranya dekat itu, kula lali, mungkin ndelok bukune kelingan malih. Terus setelah itu sampai sekarang turun temurun sampai Gong Kiai Prada setiap 1 Syawal dan 12 Rabiul Awal selalu dipun kumbah. Suatu saat pendereke Pangeran Prabu kebingungan madosi napa niku keberadaan Pangeran Prabu pas waktu itu popo. Kemudian dibunyikan supaya Pangeran Prabu itu mendengar dan mendatanginya. Yang datang tiba-tiba puluhan ekor harimau sing gede-gede, sing teng mriku juga memberi petunjuk bahwa Pangeran Prabu saat ini sedang bertapa di sana. Begitu sekilas sejarah Pangeran Prabu yang sampai saat ini kita tidak melihat buku asli dari jenis babat-babat tanah Jawa sing riyen niku banyak yang salah dan banyak yang kekeliruan yang sangat banyak, sehingga sejarah menjadi tidak karu-karuan. Nanti kita bisa membuka buku lagi untuk mempelajari keberadaan Mbah Pangeran Prabu yang sebenarnya dicerita seperti itu. Jadi beliau itu diusir dari kerajaan karena niat membunuh saudara C.J. Ibu yang dinobatkan menjadi raja. Karena niatnya terendus, akhirnya dihukum dengan membabat alas di Lodaya. Begitu sekilas sejarah Mbah Pangeran Prabu. Tanglet nih. Nggih. Banyak cerita yang terkait Pangeran Prabu ini agak berbeda, ada yang jauh berbeda dan banyak yang berbeda. Karena ini sejarah dan ya kalau bisa itu sejarahnya ya biar lurus ceritanya gitu loh maksudnya. Tapi yang sampai sekarang generasi generasi bawahnya itu taunya ya gongnya yang setiap ini jadi budaya di mandikan atau di desi yang itu Mbah Prada dan sebagainya. Mungkin dari gong jadi sebutan Mbah Prada dan sebagainya, atau kembali ke awal tadi kurang lengkap pada pami sejarah di perjalanannya di hukum atau di suruh babat hutan Lodaya itu sama siapa saja, terus penderek sinten mawon, kemudian mungkin di mana tadi Gunung Pakel itu Bukit Pakel pundi tempatnya atau dan sebagainya. Terus mungkin ketika di ini kan sekarang yang booming itu bukan Pangeran Prabunya tapi gongnya lah, pusakanya lah. Itu ya boleh-boleh saja lah budaya seperti itu, tapi kalau kita mau ini ibaratnya mengagumi atau ya mengidolakan atau supaya untuk tawasul dan sebagainya, itu alangkah baiknya ketika tahu betul persariana untuk di ini kan seperti ya istilahnya kalau sekarang
pahlawan lah, kalau sekarang ya ulama atau gimana. Dan sementara itu mungkin dijelaskan kembali dari beberapa mungkin sahabat-sahabat saudara pemirsa channel Manunggaling Cipto. Ada yang banyak kurang paham terkait banyak pertanyaan, ya monggo dipun aturaken. Mangkaken. Terus pusaka yang sekarang dinamakan Kiai Prada itu pada zaman keraton dulu niku Kiai Becak namanya. Kiai Becak, pusaka gong itu. Yang wujudnya yaitu gong. Pada saat dulu Kiai Becak itu sangat sakti